Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah teori akuntansi. Hari ini kita masuk pertemuan yang keempat. Silakan teman-teman untuk membuka materi yang ada di e-learning ya. Saya sudah share materinya. Silakan dibuka forum 4. Di sana disampaikan berkaitan dengan pengertian akuntansi secara lengkap dan mendalam. Ya, kita akan flashback melihat histori dan juga pengertian akuntansi. Ya, definisi daripada akuntansi, sebagaimana yang teman-teman pahami juga, diartikan sebagai seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan untuk praktisi dalam bidang ini disebut dengan akuntan. Nah, akuntansi sendiri juga telah disebut bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi dan menyampaikan informasi ini kepada berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, manajemen, dan regulator. Ya, jadi pihak-pihak inilah yang akan menggunakan informasi yang disajikan oleh akuntansi. Ya, tadi kan dikatakan bahwa akuntansi merupakan bahasa bisnis. Nah, bahasa bisnis yang bagaimana? Nah, bahasa bisnis itu nantinya akan menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi yang akan digunakan oleh beberapa pihak yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sejarah ilmu akuntansi sudah berusia ribuan tahun dan dapat ditelusuri ke peradaban kuno. Luar biasa ya, karena akuntansi bahkan sudah dikembangkan ribuan tahun yang lalu. Dan perkembangan awalnya adalah pada Mesopotamia kuno dan terkait erat dengan perkembangan dalam penulisan, penghitungan, dan sistem uang. Yang mana pada saat itu mulai dikenal dengan barter ya. Pertama ada tukar-menukar barang. Setelah tukar-menukar barang, akhirnya pimpinan atau kaisar pada saat itu atau raja pada saat itu memilih untuk melakukan pembuatan yang dijadikan sebagai alat tukar. Ya, alat tukar ini untuk menukar barang. Jadi dengan menukarkan sesuatu tersebut bisa kita peroleh satu unit barang, misalnya seperti itu. Nah, ada juga bukti bentuk awal pembukuan berasal pada masa Iran kuno dan sistem audit berawal oleh penduduk Mesir dan Babilonia kuno. Pada masa Kaisar Agustus, pemerintah Romawi juga memiliki akses ke informasi keuangan terperinci. Ya, pada masa Kaisar Agustus, pemerintah Romawi juga memiliki akses ke informasi keuangan terperinci. Nah, pembukuan entry ganda dipelopori dalam komunitas Yahudi di Timur Tengah, abad pertengahan awal, dan selanjutnya disempurnakan di Eropa abad pertengahan. Dan karya pertama tentang sistem pembukuan entry ganda, ya, pembukuan entry ganda itu yang double entry ya, jurnal, ada debit, ada kredit. Ya, jadi karya pertama tentang sistem pembukuan entry ganda diterbitkan di Italia oleh Luca Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Ya, jadi Luca Pacioli ini dikenal sebagai Bapak Akuntansi dan akuntansi mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad ke-19 dan membentuk badan bernama Institute of Chartered Accountants yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880. Ya, jadi akuntansi ini mulai beralih ke profesi terorganisir pada abad ke-19. Jadi mulai abad itulah mulai tersusun secara sistematik dan nantinya akan membentuk badan bernama Institute of Chartered Accountant yang membawahi para profesional di Inggris pada tahun 1880. Lalu seperti apakah proses dalam akuntansi? Teman-teman bisa lihat di hadapan teman-teman sekalian di layar handphone, laptop, atau tab teman-teman.
Proses dalam akuntansi seperti yang dijabarkan di atas, akuntansi adalah sekumpulan proses yang berkaitan dengan proses keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Prosesnya terdiri dari mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data. Nah, itu adalah prosesnya. Ada pencatatan, peringkasan, lalu dianalisa, dan melakukan pelaporan data. Dan berikut ini adalah penjelasan keempat proses tersebut. Yang pertama adalah mencatat. Ya, proses pertama dan terpenting dalam sebuah proses akuntansi adalah pencatatan berbagai transaksi yang dibuat dalam perusahaan. Ini juga dapat disebut sebagai pembukuan yang merupakan proses mengenali transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Jadi kita mengenali beberapa transaksi dari dokumen-dokumen, ya kan? Kemudian kita masukkan sebagai pencatatan. Dan pembukuan itu hanya berkaitan dengan segmen pencatatan dan tidak ada yang lain. Dalam akuntansi sendiri biasanya terdiri dari banyak pembukuan guna kepentingan pencatatan yang terperinci. Dan pemeliharaan prosedur ini terdiri secara sistematis. Berikut adalah 3 tahap pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama, menggunakan sistem yang akan membantu kita dalam mengelola catatan keuangan. Jadi ada sistem yang akan membantu kita dalam kelola catatan keuangan. Lalu yang kedua, melacak transaksi keuangan secara terperinci. Kita melacak transaksi keuangan secara terperinci. Lalu yang ketiga, menggabungkan laporan untuk menyajikan dalam satu set pada akhir laporan keuangan. Ya, jadi menggabungkan laporan untuk menyajikan dalam satu set pada akhir laporan keuangan. Itu proses pencatatan atau mencatat. Nah, kemudian meringkas ya. Nah, meringkas ini data mentah umumnya merupakan hasil pencatatan transaksi, namun data mentah ini tidak terlalu penting bagi organisasi. Ya, karena kenapa? Kalau data mentah kan tidak memiliki arti yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Kita kan perlu data yang betul-betul sudah matang dan siap dijadikan sebagai alat untuk mengambil putusan, betul nggak? Nah, disinilah kerja seorang akuntan, membagi data mentah tersebut menjadi beberapa kategori dan menerjemahkannya. Jadi setelah melakukan pencatatan transaksi, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan meringkas. Ya, jadi setelah melakukan pencatatan transaksi tersebut, kita akan menindaklanjutinya dengan cara meringkas. Setelah meringkas, barulah kita akan membuat sebuah pelaporan. Nah, pelaporan urusan di perusahaan adalah sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Ya, pemilik bisnis harus tahu tentang berbagai operasi yang terjadi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Ya, jadi perlu tahu ya bahwa pemilik usaha tersebut dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan uang mereka. Dan untuk mengatasi hal ini, pemilik menerima laporan keuangan. Ya, mereka menerima laporan ini setiap bulanan, 3 bulanan, dan laporan tahunan yang merangkum semua kinerja mereka. Ya, jadi pemilik akan menerima laporan keuangan. Laporan keuangan yang sudah disajikan oleh bagian accounting atau finance. Lalu mereka akan menerima laporan tersebut biasanya sih tiap bulan ya, 3 bulan atau 6 bulan atau kuartalan itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Ya, jadi atau perusahaan konsolidasi. Ya, biasa ada 3 bulan, 4 bulanan, 6 bulanan. Biasanya kalau perusahaan biasa atau memang perusahaan tersebut terdaftar ya di Bursa Efek, biasanya setiap bulan selalu membuat laporan keuangan yang merangkum semua kinerja mereka. Lalu yang berikut adalah menganalisa, ya. Pada akhirnya menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah kita lakukan. Ya, pada akhirnya menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah kita lakukan. Kita kan perlu tahu ya,
Hasil laporan keuangan ini kita analisa apakah dia sehat atau tidak. Makanya kenapa ada mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya, ada mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi pada akhirnya menganalisa adalah akhir dari setiap proses yang telah kita lakukan setelah merekam dan ringkasan sangat penting untuk menarik kesimpulan dalam sebuah bisnis. Ya. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk memeriksa poin positif dan negatif. Ya, jadi nantinya manajemen akan bertanggung jawab secara penuh untuk memeriksa poin positifnya dan negatif. Nah, oleh karena itu, untuk menganalisis semua ini, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan, ya kan? Perbandingan itu sebenarnya kayak perbandingan antara bulan Januari 2021 dengan Januari 2020, atau bulan Maret 2019 dengan Maret 2020, seperti itu. Ya, jadi membandingkan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya satu sama lain untuk menentukan dan menganalisis kinerja, mengambil keputusan, dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis. Ya, jadi menentukan dan menganalisis kinerja, mengambil keputusan, dan membuat pertumbuhan suatu organisasi bisnis. Nah, dasar-dasar akuntansi, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dalam mempelajari akuntansi harus mengerti tentang istilah ALOE. Apa tuh Pak ALOE, Pak? Ya. Nah, ALOE ini adalah istilah yang memiliki peran penting dalam dunia akuntansi dan pemahaman tentang seluruh pengertiannya. Nah, berikut adalah pengertian ALOE. A, E itu adalah aset atau aktiva, aset. L adalah liabilities atau kewajiban atau hutang. OE adalah owner's equity atau ekuitas pemilik atau modal pemilik ya. Jadi ALOE, aset, liabilities, owner's equity. Aset, kewajiban atau utang, ekuitas pemilik atau modal pemilik. Nah, ini adalah salah satu konsep dasar dalam akuntansi. Persamaan dasar akuntansi juga berlaku seperti ini. Ya, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Nah, di bawah ini adalah arti dari setiap istilah yang ada terdapat pada aloe. Ya, ini ada istilah baru ya. Saya percaya teman-teman sudah ada yang pernah mendengarkan istilah tersebut, aloe. Ya, di bawah ini adalah arti dari setiap istilah yang terdapat pada aloe aset. Aset adalah barang-barang milik kita dan kita adalah pemiliknya. Ya, aset berupa apa, Pak? Kas, surat berharga, bank, uang di bank ya, asuransi dibayar di muka, kemudian ada piutang usaha, sewa dibayar di muka, lalu ada aktiva tetap lagi, meja, kursi, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang ini sesuai dengan nilai dan dapat memberi kita uang sebagai imbalannya. Ya, dapat memberi kita uang sebagai imbalannya. Contohnya aset adalah mobil, rumah, dan lain-lain. Ya, contoh aset adalah mobil, rumah, dan lain-lain. Liabilities apapun yang kita miliki adalah kewajiban. Bahkan pinjaman yang kita ambil dari bank untuk membeli segala jenis aset adalah kewajiban. Jadi berupa utang ya. Ya, saya juga pernah menjelaskan bahwa dalam sebuah perusahaan utangnya tinggi belum tentu perusahaan tersebut kita asumsikan tidak sehat, belum tentu. Utang tinggi bisa jadi dia itu banyak melakukan ekspansi, lalu melakukan pengeluaran untuk melakukan inovasi produk atau menambah produk baru dan lain sebagainya sehingga menimbulkan utang. Atau dia menambah kendaraan untuk memperkuat armadanya, ya kan? Jadi kita akan lihat di situ ya, apapun yang kita miliki itu adalah kewajiban berupa utang ya, pinjaman yang diambil dari bank untuk membeli segala jenis aset adalah kewajiban. Lalu owner's equity, jumlah total uang tunai yang diinvestasikan seseorang
dalam suatu organisasi adalah ekuitas pemilik. Jadi ada sejumlah tunai yang dibekukan sebenarnya ya, diinvestasikan ke sebuah perusahaan atau ke sebuah organisasi. Ya, investasi yang dilakukan tidak selalu berupa uang, bisa saja dalam bentuk stok produk juga. Ya, bisa dalam bentuk stok produk juga. Nah, tujuan akuntansi berikut adalah beberapa tujuan yang diterapkan dalam banyak bisnis. Pertama adalah pencatatan yang terperinci. Ya, berikut adalah beberapa tujuan yang diterapkan dalam banyak bisnis. Pencatatan yang terperinci seperti yang telah disebutkan di atas bahwa akuntansi adalah bahasa bisnis, bahasa dari transaksi yang telah terjadi. Ya, di mana human brain tidak dapat menyimpan informasi tanpa akhir ya. Dengan demikian, proses akuntansi bertanggung jawab untuk menyimpan catatan semua transaksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Ya, proses akuntansi bertanggung jawab untuk menyimpan catatan semua transaksi yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Lalu tujuan akuntansi tentunya ya beberapa tujuan yang diterapkan dalam banyak bisnis. Yang kedua adalah laba rugi. Ya, bisnis itu harus berbanding lurus dengan keuntungan. Ini semua tentang menghasilkan laba. Bagan akuntansi laba rugi menentukan apakah ada untung atau rugi yang dibuat dalam bisnis. Ya, bagian akuntansi laba rugi ini menentukan apakah ada untung atau rugi yang dibuat dalam bisnis. Penghasilan dan pengeluaran menentukan untung dan rugi. Lalu utilitas sumber daya. Sumber daya adalah bagian yang sangat penting dari sebuah organisasi manapun. Dan agar perusahaan berfungsi dengan lancar. Sumber daya memainkan peran penting. Ya nggak? Tentunya ya. Dengan melakukan pencatatan, berarti sudah melakukan tanggung jawab untuk melaporkan kepada perusahaan tentang setiap kegiatan keuangan beserta waktunya. Karenanya menjadi mudah bagi manajemen untuk melihat laporan keuangan karena akuntan sudah mencatat perinciannya sebelum memasukkan atau membelanjakan uang. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa menjadi mudah ya bagi manajemen untuk melihat setiap laporan keuangan yang disajikan karena akuntan sudah melakukan pencatatan perinciannya sebelum memasukkan atau membelanjakan uang. Kemudian tujuan berikutnya adalah estimasi posisi keuangan bisnis. Nah, seorang pebisnis tidak hanya tertarik untuk mengetahui untung dan rugi dari bisnisnya, ya enggak? Bukan melulu selalu untung, atau dia juga harus melihat dari berbagai perspektif ya. Tapi dia juga ingin tahu begitu banyak dia berutang kepada kreditornya. Jadi dia pengen tahu berapa nih utang gua ke kreditur, ke bank. Dan berapa banyak dia harus membayar kepada debiturnya. Nah, untuk tujuan ini ia menyiapkan pernyataan di mana semua rincian tersebut dicatat. Dan pernyataan ini dikenal sebagai neraca. Ya, neraca itu adalah posisi keuangan ya teman-teman ya. Dengan bantuan neraca, posisi keuangan bisnis saya dapat dipahami. Dengan adanya neraca, posisi keuangan bisnis pun dapat dipahami. Lalu membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan bantuan semua catatan keuangan yang telah dibuat, dengan mengikuti prosedur akuntansi, keputusan dapat dibuat berdasarkan semua informasi yang ada, yang pada akhirnya membantu kelancaran fungsi organisasi dan pengembangan bisnis yang lebih baik. Ya, dengan bantuan semua catatan keuangan yang telah dibuat dengan mengikuti prosedur akuntansi. Nah, jadi keputusan bisa dibuat berdasar semua informasi yang ada yang pada akhirnya membantu kelancaran fungsi organisasi dan pengembangan bisnis yang lebih baik. Lalu macam-macam bidang akuntansi ya, beberapa macam bidang akuntansi diantaranya ya, akuntansi sendiri ini sebenarnya memiliki bidang yang berbeda dan sesuai peruntukannya di bawah ini dan pengertian setiap bidang yang mungkin kita pernah dengar ya. Dan teman-teman pun di antara teman-teman pasti sudah ada yang memilih ya,
Saya konsentrasinya akuntansi keuangan, Pak, saya konsentrasi akuntansi manajemen, atau saya akuntansi pajak, saya audit, hal seperti itu. Nah, yang pertama adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini berfokus pada pelaporan informasi keuangan organisasi, ya. Jadi akuntansi keuangan ini berfokus pada pelaporan informasi keuangan organisasi kepada pengguna informasi eksternal, seperti investor, calon investor, dan juga kreditur. Juga untuk menghitung dan mencatat transaksi bisnis, ya, juga untuk menghitung dan mencatat transaksi bisnis dan dan menyiapkan laporan keuangan, ya, dan menyiapkan laporan keuangan untuk pengguna eksternal sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu yang kedua adalah akuntansi manajemen. Ya, bidang ini berfokus pada pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi. Ya, dan pelaporan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi, ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam akuntansi manajemen dia kan nggak kayak akuntansi keuangan, ya. Akuntansi manajemen itu sifatnya dia hanya memprediksi, biasanya dia hanya membuat forecast, meramalkan. Jadi nilai yang tidak kalau kita nggak laporin 500 perak juga nggak masalah sebenarnya, karena dia sebenarnya kayak proses ya forecasting tadi, ya, forecasting atau melakukan prediksi. Jadinya pelaporan informasi yang dapat membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang mana dalam akuntansi manajemen, tindakan dan laporan internal didasarkan pada analisis biaya manfaat dan tidak diharuskan untuk mengikuti standar akuntansi di Indonesia. Ya, untuk penjelasan lengkap tentang akuntansi manajemen, sebenarnya dibahas dalam satu mata kuliah tersendiri, ya. Kemudian, ada lagi audit, ya. Audit di sini verifikasi asersi yang dibuat oleh orang lain mengenai suatu laporan keuangan. Jadi ada lembaga independen lain yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan. Nah, dalam konteks akuntansi, audit juga berarti akuntansi pemeriksaan, memeriksa, yang mana tidak memihak dan evaluasi laporan keuangan dalam suatu organisasi yang berupa layanan profesional yang sistematis dan konvensional. Nah, untuk penjelasan lengkap mengenai audit, juga kita sebenarnya akan mendapatkan dalam satu mata kuliah tersendiri, yaitu auditing, ya. Biasa ada audit satu, ada audit 2. Lanjut, sistem informasi akuntansi, ya. Bidang akuntansi ini adalah bagian dari sistem informasi organisasi yang berfokus pada pemrosesan data keuangan. Ya, banyak perusahaan menggunakan sistem informasi berbasis kecerdasan, ya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, ya, bahasa kerennya, ya. Jadi banyak perusahaan yang memang menggunakan sistem informasi artificial intelligence base. Kemudian industri perbankan dan keuangan menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan tadi sebagai pendeteksi terjadinya penipuan, fraud, atau penyelewengan. Ya, ini kalau udah lihat sistem informasi akuntansi, kita dengan mudah bisa memantau, ya, hal-hal yang dianggap melanggar atau menyeleweng atau penggelapan. Nah, industri retail menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan untuk layanan pelanggan. Lalu artificial intelligence juga digunakan dalam industri keamanan siber. Penjelasan lengkapnya juga sebenarnya dalam satu mata kuliah tersendiri, ya, yaitu mata kuliah sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Lalu ada akuntansi pajak. Untuk akuntansi pajak adalah struktur metode yang berfokus pada pajak daripada tampilan laporan keuangan.
Nah, standar perpajakan juga berbeda dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Hal ini dikarenakan dalam perpajakan tidak ada namanya akuntansi. Yang ada hanya pencatatan pembukuan saja. Karena pencatatan pembukuan saja secara komersial atau secara akuntansi keuangan, secara SAK, baru kita tuangkan ya ke dalam rekonsiliasi fiskal. Baru deh namanya akuntansi pajak. Nah, rekonsiliasi fiskal itu berdasarkan undang-undang perpajakan. Kemudian akuntansi forensik. Ya, bidang ini adalah perpaduan antara bidang ilmu akuntansi dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase atau tempat penyelesaian perkara lain. Ya, jelas ya teman-teman ya. Itu pecahan daripada akuntansi yang mana kita pun cukup banyak sering menggunakan juga ya. Dan bahkan beberapa mungkin dari teman-teman sudah mengambil konsentrasi. Ada yang konsentrasinya akuntansi keuangan, ada yang pemeriksaan akuntansi, ada yang akuntansi pajak, ada yang akuntansi manajemen atau akuntansi biaya. Ya, lalu kita lihat bagaimana sih perkembangan akuntansi di Indonesia. Seperti apakah perkembangan akuntansi di Indonesia? Nah, seiring perkembangan ilmu akuntansi yang terus berlanjut, Indonesia sendiri juga membentuk Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DESAK ya. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DESAK. Nah, di bawah Ikatan Akuntan Indonesia atau Ikatan Akuntan Indonesia IAI, badan ini menentukan dan merancang setiap standar yang nantinya harus dipatuhi oleh perusahaan negara dan swasta. Ya, pendekatan Indonesia terhadap adopsi standar IFRS atau International Financial Reporting Standard terus dilakukan untuk meminimalkan perbedaan-perbedaan yang signifikan. Dan IFRS sendiri adalah standar dasar yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board atau IASB. Ya, jadi IFRS itu merupakan standar dasar yang diadaptasi oleh Badan Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Board. Nah, sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu International Accounting Standard. Jadi mengalami beberapa kali perubahan nama ya. Yang mana International Accounting Standard ini dikeluarkan antara tahun 1973. Lama banget, udah lama banget. Dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Committee. Nah, saat ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan berkomitmen untuk mempertahankan selisih 1 tahun dengan IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board sampai Indonesia memutuskan kapan akan digunakan untuk adopsi penuh. Nah, oleh karena itu harapannya adalah untuk menyatukan pernyataan standar akuntansi keuangan dengan IFRS saat mereka berdiri pada tanggal 1 Januari 2014, diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2015. Jadi, kalau didirikan atau misalnya baru dibuat ya, tahun sebelumnya, tapi baru mulai disahkan, ya nanti, ya atau diimplementasikannya baru di awal tahun berikutnya. Ya, jadi, harapannya adalah untuk menyatukan pernyataan standar akuntansi keuangan dengan IFRS saat mereka berdiri pada tanggal 1 Januari 2014. Lalu diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2015, lalu dengan IFRS pada 1 Januari 2015 diimplementasikan pada 1 Januari 2016 dan seterusnya kayak gitu juga ya. Lalu diberlakukan 1 tahun kemudian atau diimplementasikannya di tahun yang akan datang. Nah, kecuali ada alasan untuk tidak melakukan begitu ya, kalau ada special case, ada kondisi-kondisi tertentu. Ya misalkan
International Financial Reporting Standard 9 tidak akan diadopsi sedikit demi sedikit. Nah, sedang Indonesia sedang menunggu sampai semua fase selesai sebelum mempertimbangkan untuk mengadopsi seluruh standar yang berlaku. Nah, Indonesia juga akan mempertimbangkan hasil dari penerapan gelombang pertama standar yang dihasilkan dari proses konvergensi sebelum standar baru dikembangkan. Nah, yurisdiksi ini juga akan menyediakan periode transisi 3 hingga 4 tahun untuk standar baru. Namun, Indonesia pada saat yang sama berusaha untuk menjaga kesenjangan antara tanggal efektif IFRS baru dan IFAS baru yang didasarkan pada pengimplementasian secepat mungkin. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca-baca kembali ya materinya yang ada di pertemuan keempat, atau kalau misalnya masih kurang, teman-teman bisa searching lagi ya, atau menambah wawasan menggunakan buku-buku yang bisa saja ada di perpustakaan Budi. Silakan dibaca-baca bagi teman-teman yang ingin semakin memperdalam materi kita hari ini. Oke, akhir kata dari saya, teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Terima kasih, God bless you and Buddha bless you.